21 Januari, saya diminta untuk berhenti kerja agar fokus mengurus anak saja, dan saya turuti sampai sekarang. 26 Februari, suami bilang ke saya bahwa tanggal 20 Maret saya dan anak harus ke rumah orang tua saya dengan alasan dagangannya akan ramai menjelang Lebaran. 14 Maret, saya disuruh daftar BUMN dengan alasan untuk mengukur seberapa kemampuan saya jika mendaftar di BUMN, dengan kata lain, untuk iseng-iseng mencoba. 17 Maret, anak saya dikata-katain stunting oleh mertua dan suami, padahal normal, hanya karena terlihat tidak segemuk waktu newborn. Padahal, anak saya tinggi, dan menurut DSA, anak saya tergolong besar untuk seusianya. Saya pun melihat beberapa temannya yang umurnya lebih tua, badannya lebih kecil dari anak saya. Saya mengetik ini sambil menangis. Mereka selalu berperilaku bertolak belakang, dan saya seperti boneka mereka. Mulutnya juga menyakitkan, karena kalau emosi suka membentak. Saya butuh solusi dong, Bunda. Saya tidak ada tempat curhat. Menurut kalian, saya harus bagaimana? 12 Maret 2025. Saya menawarkan diri untuk membantu mertua memasak. Mertua menanggapi, tidak usah, kayak bisa aja. Menurut saya, tanggapannya meremehkan, tapi biarlah. Setelah itu, adik ipar saya datang dan diminta untuk membantu beliau. Kenapa tidak menerima tawaran saya dan malah menyuruh adik ipar saya? Beliau bilang ke adik ipar, tolong bantuin goreng ya, kalau yang goreng saya nanti gosong. Kata-katanya selalu ambigu dan menusuk hati. Maksudnya gimana coba? Kalau kamu, pengalaman terpahit pada saat lahiran itu apa? Mei. Pas mau lahiran, suami memaksakan diri untuk kerja, padahal sudah ada tanda-tanda mau lahiran. Akhirnya, saya di rumah sama ibu mertua, bapak mertua, dan adik ipar. Begitu ketuban saya pecah di hari itu, saya panik dan tidak ada yang menolong saya. Bahkan ibu mertua saya sambil memasak dengan santainya bilang, kamu ke puskesmas, naik Grab aja. Padahal di rumah ada mobil 3 unit dan mereka bertiga ada di rumah. Lalu adik ipar saya inisiatif untuk pulang ke rumahnya sendiri dan telepon saya. Kalau mau saya antar, nggak apa-apa mbak. Itu ngomongnya di telepon. Tidak ada mertua saya. Akhirnya, saya diantar adik ipar ke puskesmas dan dinyatakan ketuban saya sudah pecah. Kemudian, saya dirujuk ke rumah sakit. Saya lahiran di umur 8 bulan kehamilan. Masih berlanjut, Bun, karena di puskesmas dinyatakan ketuban pecah duluan. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit dan mau dicarikan ambulans, tapi harus menunggu rumah sakit mana yang ready. Karena saya sudah mempunyai surat kontrol dari dokter kandungan di RS, akhirnya saya dan adik ipar memutuskan untuk datang ke RS sendiri. Kondisinya tidak memungkinkan untuk menunggu ambulans RS mana yang ready. Itu kami ke puskesmas naik motor Scoopy. Akhirnya kami pulang dan ambil mobil. Kemudian, saya diantar oleh adik ipar dan bapak mertua saya ke RS, dan saya langsung masuk IGD. Bapak mertua saya yang nyetir. Waktu itu baru pembukaan 0,5, meskipun ketuban sudah pecah. Nanti saya ceritakan plot twistnya kenapa ketuban saya bisa pecah duluan, saat kandungan saya berusia 8 bulan. Di situ, perasaan saya campur aduk. Kenapa juga bapak mertua baru mau ngantar saya setelah saya dari puskesmas? Saya ini sudah punya surat kontrol dari dokter kandungan di suatu RS, di mana waktu kontrol terakhir dokter tersebut bilang, kalau ada apa-apa, langsung ke RS saja. Tapi saya malah ke puskesmas dulu naik motor Scoopy pula. Seharusnya, malam ketika ketuban saya rembes itu, suami khawatir dan tetap menemani saya di hari itu. Tapi suami tetap berangkat kerja pagi, dan siang, sekitar jam 11, ketuban saya pecah. Seharusnya, setelah saya mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan kandungan saya tersebut, dan saya meminta tolong orang rumah, saya langsung dibawa ke RS, karena di rumah ada 3 orang dan 3 unit mobil. Saya malah disuruh naik Grab sendiri ke puskesmas. Untungnya, adik ipar mau mengantar saya. Tapi karena adik ipar saya tidak bisa nyetir, jadilah kami ke puskesmas naik motor, dengan kondisi saya yang hamil besar dan basah kuyup itu. Sampai di IGD, saya masih berusaha untuk lahiran normal, karena posisi bayi bagus, sudah masuk panggul, dan sehat. Kendalanya hanya ketuban pecah duluan. Kemudian, saya dipacu. Suami baru datang setelah saya mendapatkan pacu yang pertama. Dia beralasan mobilnya mogok, karena sudah dipacu 2 kali, pembukaan mentok di 2. Akhirnya, saya lahiran dengan cara operasi sesar. Suami saya yang tanda tangan dan nge-push saya biar mau dioperasi. Mungkin dia kasihan lihat saya dipacu tidak ada hasilnya. Masih berlanjut.
Kalau kamu, pengalaman terpahit saat lahiran itu apa? Setelah operasi sesar, ibu mertua menjenguk saya di ruang opname dan mengatakan, "Kamu belum menjadi ibu yang seutuhnya, jalan lahirnya masih utuh." Langsung diskaak oleh perawat yang menjelaskan bahwa mau lahiran normal atau sesar, itu sama-sama menjadi seorang ibu. Astagfirullah. Jahitan saya belum kering dan masih sangat sakit, belum bisa duduk, tapi sudah dapat perkataan seperti itu. Ketika ibu mertua bertemu dengan ibu kandung saya, ibu mertua bilang bahwa sepulang dari RS, saya harus tinggal di rumah ibu kandung sampai 40 hari. Ibu kandung saya menolak karena saya sudah menjadi tanggung jawab suami. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Menurut ibu mertua, yang harus mengurusi saya adalah ibu kandung saya, bukan anaknya, suami. Akhirnya kami mengalah, dan sepulang dari RS saya ke rumah ibu kandung. Ibu mertua malah ngata-ngatain ibu kandung saya jahat, karena tidak mau menerima anak kandungnya ke rumahnya setelah lahiran. Padahal dia sendiri yang jahat, tidak mau menerima saya dengan berbagai macam alasan yang terlihat halus. Keesokan harinya, kami sampai di rumah ibu kandung saya pagi sekitar pukul 10. Jahitan saya masih sangat sakit. Tiba-tiba, sekitar pukul 15, datanglah sekitar 10 orang tetangga suami menjenguk saya. Posisi bayi saya ada di kasur depan yang tidak ada ranjangnya. Kalau diberi ranjang akan terasa sesak, karena ranjang di rumah hanya ada di kamar-kamar. Saya merasa terganggu pada saat itu. Tapi saya berusaha menutupi dan terlihat baik-baik saja, tetap happy menerima kedatangan mereka. Ternyata, saya digunjingkan oleh orang sekampung suami. Dan lebih zalim lagi, gunjingan itu ditujukan kepada ibu kandung saya. Hanya karena kami tidak memberikan ranjang pada bayi saya. Padahal kami baru saja pulang dari RS. Sakit sekali, ya Allah, kalau ingat itu. Sambung cerita yang kemarin. Ada pertanyaan, kenapa ketuban saya pecah di usia kandungan 8 bulan? Wallahu alam, penyebabnya apa? Karena saya tidak cerita tentang aib ini ke dokter kandungan. Dokter hanya bilang mungkin karena kelelahan. Selama hamil, saya mencuci pakaian sendiri, termasuk pakaian suami saya. Pakai mesin cuci, tapi dipaksa untuk membilas secara manual. Saat hamil masuk usia 5 bulan, keran rusak, sehingga dari usia 5 sampai 8 bulan, saya terpaksa harus menimba air di sumur. Kalau tidak bilas manual, saya digunjingkan ke sana kemari, bahwa cucian saya tidak bersih. Kalau laundry, saya dimarahi suami karena takut digunjingkan juga. Pernah sesekali saya mencuci di laundry dan langsung dimarahi. Jadi, terpaksa saya harus bilas manual dan menimba air di sumur dalam kondisi hamil. Suami selalu membela ibunya yang bersikap seperti itu ke saya. Sementara, saya tetap bekerja saat hamil besar dan mengerjakan tesis. Saya juga dituntut untuk selalu bersih-bersih rumah, seperti cuci piring, menyapu lantai, dan menyapu halaman. Tapi tidak diperbolehkan memasak dan mengepel lantai. Saya sangat lelah sampai tiap hari memakai pembalut, meskipun sedang hamil. Saat hamil 6 bulan, saya dituntut untuk puasa Ramadan, meskipun kondisi saya sangat lelah. Padahal bidan dan dokter menyarankan saya untuk tidak berpuasa. Sesekali saat saya bekerja, saya mokel tanpa suami, dan mertua tahu, dan itu hanya beberapa hari. Karena Ramadan itu, saya hanya kerja 2 hari dalam seminggu. Seringnya, saya puasa, karena tidak bisa berkutik di sini. Kenapa saya dituntut puasa? Biar dilihat tetangga. Mereka malu kalau saya tidak puasa, meskipun saya sedang hamil besar. Saya selalu dalam tekanan psikis di rumah ini. Selain sikap mertua, suami juga selalu pulang malam, sekitar pukul 00.00 atau 1.00, bahkan pernah sekali pukul 2.23 pulang, padahal malam itu saya muntah perut. Dan banyak hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. 1 minggu setelah lahiran, suami saya beli mobil. Saya yang transfer uangnya menggunakan M-Banking saya, tapi itu uang dia. Posisi kami LDM, Long Distance Marriage. Saya di rumah orang tua, dan suami di rumah orang tuanya. Saya yang transfer itu bahkan belum melihat unit mobilnya sama sekali. Ada salah satu tetangganya yang menjenguk saya, ibu-ibu, dan mengatakan bahwa selama 1 minggu itu, suami saya selalu kongko gerumungan, duduk-duduk di teras dengan teman-temannya hingga larut malam. Ketika suami beli mobil, keesokan harinya langsung bikin selametan, tapi saya tidak diberitahu soal selametan itu. Saya juga tidak menerima nasi golongnya. Biasanya, orang desa setidaknya ngasih kabar kalau bikin selametan pembelian mobil. Saya tidak minta nasinya kok. Yang saya garis bawahi, kenapa kok tidak ngabari kalau bikin selametan? Saya istrinya atau bukan? Jahitan saya belum kering loh. Sakit hati saya mendengar hal itu.
Setelah 40 hari tinggal di rumah orang tua, saya akhirnya pulang ke rumah mertua. Ternyata, suami belum berubah. Baik ketika saya masih hamil maupun setelah anak lahir, dia masih suka nongkrong sampai larut malam. Jam 12 atau jam 1 baru masuk kamar. Sementara itu, saya tertatih mengurus bayi yang baru lahir sendirian di rumah mertua. Saya sudah harus mencuci pakaian sendiri ketika anak tidur dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Yang lebih menyakitkan lagi, anak saya kalau malam sering begadang dan terkadang rewel. Suami saya setelah pulang nongkrong langsung tidur. Saya menangis sesenggukan dan mengutarakan perasaan saya ke suami. Tanggapan suami saya, dia bilang dia juga butuh tenang karena seharian sudah bekerja. Saya benar-benar kurang tidur saat itu. Siang hari pun, waktu anak tidur, saya tidak bisa istirahat karena harus mengerjakan tesis. Untungnya, situasi seperti itu hanya berlangsung selama 3,5 bulan. Tapi tetap saja, 3,5 bulan yang sangat menyakitkan bagi saya. Kalau ingat semua kezaliman itu, rasanya sulit sekali untuk bisa memaafkan. Sejak 40 hari setelah melahirkan, saya sudah mencuci pakaian sendiri secara manual, sebanyak itu, dan tidak diizinkan untuk menggunakan laundry. Kenapa tidak pakai mesin cuci saja? Kalau pakai mesin cuci tetap harus bilas manual, dan saya harus mengangkat baju basah sebanyak itu dari mesin cuci ke ember. Kalau mencuci manual, meskipun tetap melelahkan, bisa saya kerjakan sambil duduk. Saya hanya harus mengangkat baju basah ketika mau dijemur. Itu pun saya siasati dengan mengangkatnya sedikit demi sedikit pakai ember kecil, tapi tetap saja, masih terasa berat. Ya Allah, untung fisik saya cukup kuat. 20 Maret 2025. Dari tanggal 1 Maret, suami meminta saya dan anak untuk tinggal di rumah orang tua saya sementara. Mulai tanggal 20 Maret, alasannya pekerjaannya semakin padat mendekati Lebaran, dan kami baru akan pulang ke rumah ini lagi saat Lebaran. Dia bilang mau mengantar kami. Tibalah hari ini, 20 Maret, tapi apa yang terjadi? Kami malah disuruh naik Grab. Dia tidak bisa mengantar kami dengan alasan gugup mau berangkat kerja, padahal dia baru bangun siang. Sementara itu, saya dari pagi sudah mencuci piring, mencuci baju, mengerjakan sedikit pekerjaan WFH, dan memandikan anak. Saat saya ke belakang sebentar untuk membuat susu, anak saya dititipkan oleh suami ke mertua, lalu dia langsung berangkat kerja tanpa pamit ke saya. Saya pun mengambil anak saya untuk saya suapi. Betapa kagetnya saya ketika melihat bahwa tiba-tiba bawah mata kanan anak saya merah lebar memanjang. Sebelum saya ke belakang untuk membuat susu, itu belum ada. Langsung saya kirim pesan ke suami, menanyakan, "Adek kenapa?" Dalam hati saya, dalam waktu yang sesingkat itu, kok bisa adek langsung merah? Saya sebagai ibu wajar khawatir kan? Jawaban dia apa? Dia langsung bentak, saya pakai voice note, dan mengatakan, "Kamu orang tuanya bukan? Kalau kamu orang tuanya kenapa harus tanya ke saya? Kan kamu yang di rumah." Astagfirullah. Tidak habis pikir kok bisa saya menikah dengan laki-laki seperti itu. Kenapa saya masih bertahan dengan kondisi seperti ini? Saya malu jika bercerai. Saya sedikit disegani, dan banyak orang menganggap bahwa saya adalah wanita yang beruntung. Banyak yang menginginkan bisa menjadi seperti saya. Jadi, bercerai adalah hal yang memalukan bagi saya dan mungkin akan merusak reputasi saya di dunia kerja. Usia pernikahan saya baru 2 tahun. Saya menikah di usia yang cukup matang, dan kami sama-sama tidak memulai dari nol. Sebelum menikah, suami dan keluarganya terlihat sangat baik. Bahkan, mereka yang terbaik di antara beberapa orang yang mendekati saya waktu itu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa mereka akan berubah 180 derajat setelah menikah. Saya masih berharap mereka akan mendapat hidayah dan bisa berubah. Anakku sayang, Mama sengaja menulis semua perasaan Mama di sini. Karena Mama tidak bisa cerita ke siapapun, dan Papa kamu tidak bisa mendengarkan Mama. Ketahuilah, sesakit apapun hati Mama menerima semua kezaliman ini, Mama akan selalu melindungi kamu. Semoga suatu saat ketika kamu semakin dewasa, kamu akan mengerti. Dan ketika Mama sudah tidak ada, kamu bisa menjaga diri baik-baik. Jadilah anak yang lebih kuat dari Mama, ya. Mama tidak menyebutkan nama-nama yang bersangkutan demi menjaga privasi. Mama juga pakai akun anonim. Tapi jika pahitnya, ada yang mengetahui bahwa akun ini adalah milik Mama, termasuk orang-orang yang bersangkutan. Mama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Mama tidak bermaksud untuk mengumbar aib. Mama hanya butuh didengar. Mama sayang adek, sampai kapanpun.